Hai semuanya, balik lagi sama aku Mulan Indriani. Tentunya kita masih di Bingkai Suara dan thank you buat kalian semua yang masih dengerin. Dan tentunya kali ini aku nggak sendirian karena aku sudah agak rame ya ini kayaknya ya. Karena biasanya kan aku sendirian sama satu musisi, tapi kali ini ada dua musisi langsung. Ada Gary dan Gani, penyanyi kembar dari NTT yang sempat viral ya. Ini ayo teman-teman TikTok pasti tahu semua ini yang sempat cover lagu Sesaat Kau Hadir karyanya Utha Likumahua udah ditonton bahkan lebih dari 2,3 juta di TikTok. Nah, kita sapa dulu. Halo, Gary, Gani. Halo. Waduh, emang kompak gitu ya? Apa-apa kompak gitu ya? Gimana kabarnya? Sehat? Ya, kabar kita sehat, baik. Ini lagi di mana ini? Kita lagi di kamar ya. Di kamar. Lagi di Di kamar. studio. Bentar-bentar. Sebelumnya, aku mau nebak dulu ya. Gary itu yang gak pakai topi. Salah ya? Yes, benar. Bener kan? Benar. Ngerti ya dia. Aku Mantap, mantap, soalnya mantap, terakhir itu mantap. ngikutin kalian di X Factor Indonesia yang tahun 2021 itu loh. Itu. Oh iya. Oke, nanti kita akan bahas banyak. Sebelumnya, Gary dan juga Gani, aku mau ngucapin congratulations ya atas rilisnya Sesaat Kau Hadir, Utha Likumahua yang tentunya dibawainnya itu dengan warna yang beda, warna yang baru. Waduh, gimana perasaannya setelah rilis dari lagu ini? Mungkin dari Gary dulu. Ya, perasaannya yang pastinya senang banget ya. Senang banget Mhm. karena emang eh, ini satu kesempatan yang nggak mudah didapat juga. Kita bisa akhirnya bisa ngerilis lagu yang kita suka banget dan yang kita cover Mhm. untuk jadi single recycle gitu. Senang banget. Aku Iya. jujur aku personal happy banget sih. Ini kalau Gary jelas happy banget ya. Kalau Gani gimana Ya. rasanya? Nano-nanonya itu dapat gak? Oke, kalau kalau aku sendiri sih sampai hari ini masih masih belum nyangka sih, maksudnya masih belum percaya sampai hari ini lagu ini yang awalnya hanya sekedar cover dan akhirnya disukai banyak orang, didengar banyak orang dan bisa dirilis jadi single perdana Giri Gani itu kayak sesuatu yang amazing dan luar biasa sih. Jadi ya senang senang nggak bisa habis sampai hari ini. Oke, intinya seneng ya Gary, Gani seneng dan kita juga sebagai penikmat itu ngerasa lagu ini kan sebenarnya udah booming ya, kayak lagu sejuta Iya, umat gitu loh. Tapi kalian ngebawainnya itu yang benar-benar. beda, ada ciri khasnya kayak wah ada yang sesuatu yang baru yang kita nikmatin. Itu aku sebagai pendengarnya Gary dan juga Gani. Dan sebelumnya juga buat listener Bingkai Suara ya, jadi Gary dan Gani ini sebelumnya juga sebenarnya udah dikenal di X Factor waktu itu sempat sampai 6 besar ya. Iya, benar-benar. Yeay, tim Ariel nggak sih guys? Iya, benar. Benar. Nah itu sebenarnya banyak yang banyak lagu yang sempat dibawain, tapi yang paling banget aku inget waktu kalian itu nyanyi lagunya Cantik Kahina terus ngasih bunga ke para judges. Wah itu konsep dari mana itu? Bisa-bisaan ya. Dan apa namanya setelah juga ikut di X Factor, bahkan ini fun fact juga ya sebelumnya dari Gary dan Gani ini sempat sendiri-sendiri gitu ya ikut ajang, tapi ternyata kurang mulus gitu. Nah pas waktu Benar. bareng nih langsung boom gitu. Itu gimana ceritanya? Mungkin dari Gani ya. Oke, um, aku ceritain ya. Jadi waktu itu uh, kita throwback ke belakang dulu. Aku sama Giri Iya itu dong. dari kecil nyanyinya selalu berdua. Dari kecil loh, nyanyinya selalu berdua. Nyanyinya selalu berdua dan suatu ketika melihat ada kakak kita dari NTT yang ada di ajang pencarian bakat di industri, kita kayak punya trigger sendiri kalau wah kita juga harus bisa kayak mereka, maksudnya pengen juga seperti mereka gitu, ada mimpi seperti mereka. Dan akhirnya di 2018 itu aku sama Giri memutuskan untuk ikut ajang pencarian bakat The Voice Indonesia, tapi Oh formatnya sama bukan The Giri Gani. Voice. Iya,
Formatnya Terus? bukan Gary Gani, formatnya Gary sendiri, Gani sendiri. Jadi Gary Gani, bukan Gary Gani. Gitu. Oke. Dan akhirnya kita ikut. Waktu itu audisinya cukup melelahkan juga, dan Mhm. ya tapi kita nggak lolos gitu. Oke. Akhirnya kita dikasih tahu sama juri lokal. Kalian berdua ini adik kakak ya? Ditanya, kalian berdua ini adik kakak ya? Kalau kalau misalnya kalian nggak lolos, tahun depan ikut lagi ya. Tapi formatnya duo, kembar. Hmm. Nah, aku sama Giri akhirnya nggak lolos, dan pas 2019, 1 tahun ke depannya, ada audisi lagi, dan kita ikut lagi. Di situ tuh perjalanan menuju ke tempat audisi itu kita masih kayaknya lu sendiri aja, Giri. Kayaknya nanti beta sendiri aja gitu ya. Udah mikir-mikir buat sendiri. Tapi sampai di tempat audisi kayaknya kita harus duo nih. Kita coba-coba duo aja, siapa tahu ini kan beruntung bisa lolos. Dan puji Tuhan waktu audisi itu langsung kita lolos ke Jakarta, dan sampai Jakarta kita bisa bertempur di The Voice Indonesia sampai ke 17, top 17 ya, live round pertama gitu. Oh, nah ini kalau cerita ikut ajang-ajang gitu ya, Gani ya, pada akhirnya Iya, kalian menemukan sebuah jalan dan itu jalannya itu bareng gitu. Dan benar. sebelumnya nih, aku mau nanya nih ke kalian, kalian bisa sampai akhirnya jatuh cinta sama dunia musik dulu itu awalnya gimana? Apa emang dari orang tua, terus siapa dulu, Gary dulu atau Gani dulu yang suka, terus satunya ikutan atau gimana tuh? Awal awal banget deh. Kalau suka musik emang dari keluarga kita sendiri, emang keluarganya musisi semua ya. Keluarganya Hmm. musik banget keluarganya, dan dari kecil kita udah di apa ya, udah dibayang-bayangin sama musik gitu. Jadi udah nggak aneh lagi kalau misalnya bisa main musik, karena orang tua aku juga penyanyi Oh, oke. musik juga gitu. Jadi ya seperti itulah. Dan emang keseharian di rumah tuh semuanya musik ya, aja ya. Bangun pagi dengar musik. Jadi kayak lagi beres-beres rumah dengar musik Dengar gitu. musik. Dan kita juga sering nyanyi di dalam kamar ataupun di studio ya. Itu Mm-mm. bermusik juga, dan emang circle di keluarga dan teman-teman Iya. juga musisi, akhirnya dengan sendirinya kebentuk sih dari situ. Mulai kebentuk. Oh, oke oke oke. Jadi emang karena lingkungan dan kalian emang udah ada bakat, ya udah akhirnya nyatu di situ gitu mungkin ya. Benar, benar, Ini benar. nggak aku bayang ya Gary sama Gani kalau misalnya lagi kumpul keluarga itu kayak yang udah kita nggak perlu apa namanya hiburan, kita ngundang siapa nggak perlu, udah kita aja gitu ngeramein acara. Oke. Kebetulan banget di keluarga kita tuh ada grup band. Jadi Oh, serius? kalau iya, Hmm. namanya Abanit Band. Jadi kalau ada acara-acara di rumah atau apa tuh biasanya kita sendirian. Ya Oh, pokoknya untuk have fun aja gitu. oke oke menarik banget ya. Emang enak sih kalau misalnya satu sama lain saling support dan penyanyinya ada. Kalau kalau apa namanya kalian sendiri pasti basicnya di ini kan nyanyi ya. Kalau dari anggota keluarga lainnya ada yang spesialis apa main alat musik gitu gimana? Ada drummer Mm-mm. terus ada gitaris, ada keyboardis, sama yang terakhir biola, kakak cewek aku. Oh, oke oke oke. Wah, seru ya ini kalau di rumah ya berarti. Dan FYI juga, jadi setelah mereka ini juga mengikuti ajang-ajang, terus juga sempat cover lagu di TikTok. Ini yang sempat rame itu yang lagunya Uta ini kan, Uta Likumahua yang ini kan, yang Iya, sempat benar-benar. kalian bikin. Oke oke. Waktu itu ya kalian sampai akhirnya memilih, oke aku mau nyanyi lagu ini. Itu emang udah kesepakatan kalian bareng buat, oke kita nyanyiin lagu ini, apa emang dari luar sana ada yang merekomendasikan buat kalian? Atau gimana sih waktu itu? Jadi awalnya kita bisa kepikiran buat cover lagu ini. Jadi Mm-mm. waktu itu kita masih di karantina X Factor ya. Lagu ini tuh kita bikin musiknya dan kita rekam di karantina X Factor gitu. Jadi lagi Oke. nuansa-nuansa perlombaan gitu. Nah waktu kan memang di karantina itu kan kita emang HP kita dikumpulkan. Jadi kita nggak pegang Mm-mm. HP, semuanya fokus buat
ini, tapi yang nggak dikumpulin itu kayak laptop gitu. Dan kebetulan aku sama Gary juga bawa alat musik kayak MIDI sama sound card sama mic rekaman gitu. Kalau kayak gitu aman kan. Jadi waktu itu nggak sengaja kita buka YouTube di kamar, terus emang suka dengar lagu-lagu lama juga kan, kita suka dengar lagu-lagu lama. Gak sengaja keputar lagu ini, Sesuatu Hadir, nemu lagu ini. Dan pas kita dengar tuh emang groove-nya enak, lagunya tuh bikin have fun, bikin pokoknya kalau kita lagi jatuh cinta bikin kita semakin jatuh cinta lagi. Jadi pokoknya cinta gitu. Enggak juga sih, maksudnya kayak seru aja lagu itu. Kan? Akhirnya langsung kepikiran, tanya kita semen lagu ini deh, bikin versi kita gitu. Kebetulan aku sama Giri juga suka banget sama R&B, dan langsung kita eksekusi musiknya hari itu. Kita eksekusi musiknya, kita rekaman di situ, dan audionya masih kita simpan. Iya, masih simpan. Buat pakai dengar aja tuh, dengar. Jadi awalnya itu iseng banget. Iya. Iseng. Pas jam makan siang tuh kan, pada ngumpul semuanya. Aku bikin musik-musiknya sambil makan. Terus aku bilang, kan, coba rekam kan refnya, chorusnya aja. Rekam chorusnya. Terus gak lama Gadi selesai rekam kan. Terus Gadi bilang ke aku, Ger, enak Ger. Gimana, lanjutin gak? Lanjutin gak? Lanjutin, nanti sampai kamar ya lanjutin. Udah. Audio itu selesai. Kita simpan. Kita belum langsung upload tuh. Setelah kita out dari X Factor di Gala Show ke-13 ya. Di top 6 kita out, dan pas pulang ke rumah syuting videonya di rumah gitu. Dan di uploadnya tuh sekitar bulan-bulan Juli gitu. Gitu, Februari akhir kayaknya. Ya, sekitaran itulah. Dan kaget banget itu ketika seminggu udah tembus 500 ribu. Dan wow, itu gila. Keren banget sih. Dan pertama kali kita bisa langsung punya viewers sebanyak itu gitu. Dan senang banget. Kita nggak kebayang sama sekali, karena kan kita masuk lagi karantina kan, kita nggak pegang HP kan. Jadi itu udah tuh lewat aja gitu, nggak tahu. Tiba pas hari itu kan udah terima handphone gitu kan, dikasih handphone, baru aku ngecek, hah, ini banyak banget ini. Kaget tuh kan, langsung shock. Aduh, itu pertama kali yang tahu siapa tuh? Gary dulu apa Gani dulu? Gani dulu. Aku kan emang suka scroll TikTok kan gitu. Terus tiba-tiba lihat, ini FBB terus ya, banyak yang pakai sound gitu. Dan anehnya, yang lebih anehnya lagi, aku nggak ngerti yang sistem make sound gitu, yang pakai sound ini terus kita lip sync gitu. Aku nggak tahu gitu. Tapi kok semakin aku scroll, kok ini sound aku semua ya. Ini ya, pas aku orang klik, famous nggak waduh, notice. ini udah rame nih. Aduh, ini yang cukup menarik. Jadi ternyata dari unsur ketidaksengajaan gitu ya, dan ternyata justru di situ jalan kalian gitu. Dan emang someday orang akan menemukan jalannya masing-masing, dan ada juga orang yang nemuin jalan itu nggak terduga gitu. Ini salah satunya Gary sama Gani gitu. Wah. Nah, ini kalau ngomongin soal nyanyi duet gitu ya. Sebenarnya kalau challenge-nya sendiri itu apa sih? Kalau misalnya sendiri kan nyanyi ya udah sendiri gitu kan. Sedangkan kalian ini kan 2 orang, 2 kepala, 2 hati gitu loh. Gimana itu challenge-nya gimana tuh? Cerita dong. Kalau challenge-nya sendiri, ya paling cara kita ngontrol ego masing-masing sih. Lebih kontrol ego masing-masing, terus kita lebih fokus di pembagian vokal ya, part to part siapa aja, dan lebih mikirin ke teknisnya aja sih. Teknisnya kan kalau sendiri kan ya udah nyanyi aja kan kayak sendiri gitu nyanyi. Tapi kalau 2 orang tadi 2 kepala, kan kita harus mikir ini gimana, masing-masingnya tuh harus kayak gimana, dan ketika sama-samanya harus kayak gimana gitu. Ya itu sih paling challenge dikitnya tuh paling di chemistry, tapi chemistry itu bukan jadi faktor yang besar juga sih. Maksudnya kita kan emang udah lahirnya sama-sama gitu. Iya. Kita sama-sama bareng, jadi
kayak bahkan kalau di panggung pun kayak udah connect aja gitu. Paling Oke. fokusin di itu sih tadi yang Gary bilang. Kalian selisih berapa tahun sih guys? Kok 5 tahu menit, apa-apa? 5 menit. 5 menit kita. Serius? Bener, Oh. serius. Ini di apa namanya? Dulu pernah nggak sih ketuker kayak mama atau papa gitu, ketuker Iya. manggilnya gitu? Pernah nggak sih? Jadi Masih sering? dulu tuh sering banget waktu masih umuran masih TK ya. Masih kecil, Tapi tapi kita rambutnya kan sama kan dulu, kayak mangkok gitu kan rambutnya. Iya, ya, aku tahu yang sekarang pakai baju bilang apa? garis-garis itu ada. Ya pokoknya Iya, gitu. garis. Iya, benar. Udah kalau pasti udah lihat kalau saya Iya. ada di Instagram. Nah itu tuh itu benar-benar nggak bisa dibedain kan aku sama Gan. Jadi kalau misalnya pakai bajunya sama, celananya Iya. sama, ntar pas jam mau makan gitu, kamu panggil, Gan, udah makan belum? Terus kan aku udah makan nih kan, udah disuapin sama mama kan. Terus mama udah masuk. Lah kan tadi aku udah makan. Terus, oh, kamu Giri ya? Iya, aku Giri. Tapi Gan di mana? Tapi paling sering itu kayak teman-teman atau teman mama, teman papa gitu. Itu Iya. paling sering. Waduh, itu udah pasti nggak bisa ketebak tuh. Gary yang mana, Gani yang mana. Jadi biasanya dari kecil keseringan teman papa, teman mama atau tante, om gitu panggilnya Gary Gani. Jadi panggilnya sekalian gitu. langsung Nggak boleh panggil kalian, satu-satu. Gary Gani gitu. Jadi kadang-kadang kita berdua langsung samperin, kadang-kadang aku malas Gary yang samperin, kadang Gary langsung samperin kayak gitu. Biar nggak bingung gitu. Iya, biar nggak bingung. Terus Giri aja kan. Aduh, seru banget ya. Ini kalau aku jadi kalian, misal aku punya kembaran ini, aku manfaatin mungkin apa ya, waktunya pengen main di luar gitu. Kita tukar posisi yuk gitu. Kita pernah tukeran sekolah loh. Oh, tapi beneran pernah kayak gitu. Bener. Dan nggak ada yang tahu. Iya, misalnya waktu mau kerja kelompok gitu ya. Misal Gary mau main dulu nih, tukeran gak nih? Bentar ya gitu. Aduh. Oke. Nah, setelah tadi banyak ya. Aku ngeliat juga ada foto yang waktu masa kecil yang pakai baju garis-garis itu. Iya, Berarti emang garis-garis. dari kecil itu harus apa ya? Kalau beli barang itu harus 2 gitu, harus yang Gary, Gani gitu, nggak boleh satu. Iya, Itu benar. aturannya. Bener banget. Harus. Kalau enggak nanti nangis gitu kalau Berantem nggak sama. ya? Kayak gitu lah. Kembar ya. Oke. Nah, ini sebenarnya seru banget ya kalau kita cerita soal kehidupannya Giri sama Gani. Tapi balik lagi kita ngulik soal karyanya mereka yang udah rilis, yang sesaat kau hadir punyanya Utha Likumahua. Aku juga sempat ngeliat guys di artworknya itu kan ada 2 orang yang duduk gitu ya. Ini kalau misalnya aku salah boleh dikoreksi ya. 2 orang duduk itu kayak di mana, di atas gedung gitu pas waktu malam-malam gitu. Iya kah? Iya. Itu gimana tuh? Gimana tuh ceritanya tuh? Siapa yang bikin konsep tuh? Yang bikin konsep Cover art tuh yang bikin konsep artwork kita itu Kasal Priyadi. Thanks banget Kasal Priyadi. Keren banget artworknya. Temanya kemarin pokoknya nightmare. Apa sih? Lupa ya? Iya, pokoknya dia temanya malam gitu. Terus 2 twins lagi duduk di atas balkon gedung tinggi gitu, sambil lihat sesuatu yang akan datang gitu. Aduh. Tapi sebenarnya itu aku kaget banget ketemu lihat pertama cover artnya karena itu sama persis kayak apa yang dulu gue sama Gary impikan dan akhirnya kita bisa rasain. Jadi ada cerita nih. Dulu aku sama Gary kita kepengen setelah The Voice kita pulang ke sana, kita pengen sekali datang ke Jakarta dan berkarya di Jakarta karena aku sama Gary ngerasa talenta ini harus dikembangkan, harus ada di tempat yang lebih besar gitu. Itu mimpi kita berdua gitu. Dan akhirnya dikasih jalan sama yang di atas, bisa ada di X Factor, dan waktu di X Factor karantinanya di hotel. Terus di atas hotelnya itu ada rooftop.
ada rooftop. Nah di Oke. rooftop itu sebenarnya connect sih gitu. Connect banget. Tapi di rooftop itu ada, di atas rooftop itu ada satu tempat yang sering banget gua sama Gary duduk. Iya. Dan itu backgroundnya tuh gedung-gedung kota Jakarta gitu. Oke, Iya. oke. Dan biasanya, dan waktu di X Factor itu aku sama Giri sering Menghayal. menghayal lah, suka banget menghayal tuh kayak, wah nanti kita punya lagu kayak gini-gini, kita begini, pokoknya bermimpi di situ, tapi bermimpi dan berimajinasi di situ sih. Jadi apa yang mungkin kita dapat dari situ, kita turun ke kamar, inspirasi itu kita tuangkan jadi musik, jadi lagu kayak gitu-gitu. Nge-lag ya? Iya, ini nge-lag dia. Sorry. Ini kayaknya nge-lag. koneksiku. Oke. Oke, tadi sampai ini ya, sampai apa namanya, akhirnya di kamar gitu, terus kalian ngobrol, ini jadi inspirasi gitu, terus? Dan pas di- dikasih cover art ini langsung kayak, halo? Halo? Iya, Cek, halo? Iya, oke, aman. Oke. Ya, Oke. habis dikasih Dan cover art? waktu dikasih cover art ini langsung Mm-mm. kayak, kok ini sama kayak yang dulu kita pernah ngalamin gitu. Waktu di karantina kayak di tempat ini kita berdua duduk, kadang-kadang kita bawa kopi gitu. Terus di atas lihat gedung-gedung itu kayak menambah imajinasi aja gitu. Dan akhirnya Oke. di cover art ini dapatnya kayak gitu juga, dan keren sih. Senang banget. Wah, akhirnya kesampaian ya. Dan ini kalau misalnya kita bicara ke lagunya Sesaat Kau Hadir, ini kalau ngelihat dari lagunya sendiri kan sebenarnya nyeritain orang yang pernah singgah dan mungkin jadi bagian perjalanan hidup kita gitu ya. Berarti dalam artian ini sebenarnya lagu sedih gitu, gitu nggak sih? Bisa dibilang kayak gitu sih. Gitu ya. Iya sih. Kalau dari Gary sama Gani sendiri itu gimana menginterpretasikan lagu ini? Sesaat hadir. Engkau datang ketika aku jatuh. Apa tuh? Gimana? Ini kalau dari lagu Sesaat Kau Hadir ini kan, kalau misalnya aku nih menggambarkannya itu kayak nyeritain pernah nih ada seseorang itu yang hadir gitu, tapi cuma sesaat karena dia pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup tapi tidak sampai selesai gitu loh. Kalau dari Gary sama Gani sendiri itu ngambil cerita dari lagu ini tuh gimana? Apa sama atau mungkin ada dari sisi lainnya? Kalau Gani gimana nih? Kalau ini suara dari mic ini keluar ya? Iya, keluar. Pianonya bunyi nggak? Oh enggak ya? Oh, berarti enggak nggak sih. ada. Iya. Oke. Oke. Kalau aku sendiri sih sebenarnya sama kayak gitu. Kayak cerita dari seseorang yang dulu pernah ada, pernah menemani, pernah mimpiin sesuatu bareng-bareng gitu ya. Iya. Terus akhirnya Tapi sekarang udah tinggal lagi, bayangannya. Dan dia datang lagi di saat aku ngalamin hal yang sama tapi dengan beda orang gitu. Oke. Dan kayak dia yang paling tahu semuanya, dia yang paling kenal aku gitu. Dan dia, terus aku kayak langsung ngerasa kayak, engkau datang ketika aku jatuh bangun. Dia tahu semua kelemahan aku gitu. Jadi ketika lihat aku lemah di titik ini, dia yang datang kayak nguatin dan bantu aku buat mimpi lagi kayak gitu sih. Kalau aku. Oke. Nah, pasti kalian pernah ya ngerasa di titik kayak gitu ya. Mungkin buat teman-teman yang sekarang ini ada di posisi yang kayak gitu. Dia udah pernah sama si A gitu ya. Si A udah pergi jauh gitu. Tapi seiring berjalannya waktu si A ini datang lagi. Kalau kalian tuh tipikal yang oke, aku akan menerima dan aku akan sama-sama belajar dari nol lagi, atau tipikal yang enggak, aku mending sama yang baru deh gitu.
Siapa nih? Tergantung Gary apa Gani? sebenarnya. Oh, aku pertama ya. Oke, boleh. Sebenarnya tergantung sih. Kalau aku pribadi tergantung. Kalau misalnya yang baru ya, yang baru bisa 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 jadi kayak apa yang aku mau gitu. Udah cocok, udah pokoknya udah connect lah gitu. Udah cocok sama yang baru, ya kenapa harus ulang luka lama lagi gitu. Siapa tahu kan dia datang cuman Ya, benar. buat nambahin luka yang udah pernah dia buat kan, kita nggak tahu. Yes. Jadi ya mending stylein aja lah. Kalau kita ngerasa emang itu jodoh udah cocok banget ya udahlah. Aku sih pertahanin yang baru. Oke, ini kalau dari Gary ya. Gani gimana? Kalau dari Kebalik dong, aku ganti tadi. Sorry. Dibalik kan. Iya. Oke, Gary gimana, Gary? kalau dari Baru aku, aja berapa kalau dari menit? aku sih sebenarnya sama. Cuman ya nggak salah juga kita ngebuka hati. Siapa tahu dia mau berubah atau gimana. Siapa tahu kan? Siapa Iya. tahu kan? Siapa Ini sebelahnya tahu. menggoyahkan ya. Menggoyahkan Siapa tahu. prinsip. Terus. Ya siapa tahu dia mau berubah, ya udah kita perbaiki aja dulu jalan-jalan yang udah rusak gitu kan. Ntar baik baru nentuin kita mau jalan lanjut apa enggak. Gitu. Tapi kalau aku tipikal yang kayak biarlah masa lalu jadi masa lalu, tapi satu hal yang harus kamu ingat, kamu tetap abadi dalam karyaku. Maksudnya kan waktu dulu kita sama-sama kan kamu pernah jadi lagu yang aku tulis kayak gitu-gitu. Jadi kayak gitulah, biar dia abadi dalam karya dan syair-syair yang aku tulis gitu. Oh iya. Asik. Kita tunggu lagu apa tuh? Oh, ini tadi kayaknya bocoran ya buat what's next yang akan dibuatin. Oke. Lagu nih, waduh. Oke. Nah, ini kalau dari dua perspektif berbeda ya. Jadi buat listener yang mungkin sekarang lagi di posisi itu, silakan mau ngambil dari sisinya Gary atau mau ngambil dari sisinya Gani, bebas ya. Nah, setelah tadi kita bahas banyak dari karyanya mereka yang sesaat kau hadir, yang pastinya kita tunggu ya untuk karya-karya selanjutnya dari kalian. Nah, ini mungkin boleh nggak sih kalau misalnya nyanyi dikit aja? Boleh. Oh boleh, oke. Please welcome Gary dan Gani. Gani, saat kau hadir. Kau datang ketika aku jatuh bangun, jatuh. Engkau menyusuiku di depanku yang gelap, dan hampir melangkah lagi di rumah bagaikan sinar menerangi jalanku. Tunjukkan arah mana yang kini harus ditempuh agar diriku sesak lagi seperti dulu, bersama yang kasih. Seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Hari ini aku mencoba berdiri dan melangkah lagi. Bila esok sinar mentari pagi kan bersinar lagi, aku akan menuju cita-cita yang pasti. Yeay, wow.
Waduh, gemes deh. Keren. Nah ini buat listener yang Makasih. kepo buat kelanjutannya, ini bisa didengerin di mana aja nih? Iya. Oke, buat teman-teman yang mau dengar sesaat kau hadir Giri version, teman-teman bisa buka di semua platform digital kesayangan kalian. Ada di Spotify, ada di Joox, ada di iTunes, ada Semuanya. di pokoknya semuanya. Di Dan TikTok, jangan lupa di YouTube juga udah. nonton juga di YouTube-nya ya. Yes. Oke, sip. TikTok kalian namanya apa? Mungkin kepo yang listener Giri Gani musik. Underscore Giri Gani musik. Gary Gani Gary Gani GERG. underscore music. No, Giri Gani musik. Giri Gani musik. Oh iya, Giri Yang mana Gani nih? musik. Gary Gani Yang musik ya. ya, Giri Gani musik yang foto profilnya itu yang baju biru sama baju hitam. Oke. Gitu. Oke. Iya. Oke, Gary, Gani, thank you ya sekali lagi buat waktunya kalian Thank you udah ya, mau ngobrol di Kak. sini. Juga. Sukses terus Udah ya bersama lagi. ditunggu karyanya. Siap, sehat-sehat Oke. juga. Sehat-sehat juga. Thank you. Sukses ya. Thank you banget. Baik. Oke, thank you. Semoga Oke. sukses dan sehat terus. Dan thank you juga buat listener yang udah dengerin sesi bareng Gary sama Gani. Dan tentunya nanti kita akan ketemu lagi di sesi-sesi lanjutan lainnya bareng musisi-musisi lainnya. Thank you sekali lagi. Aku Wulan Indriani. Bye semua. Bye.